Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi matematika yang akan kita bahas sekarang itu adalah lanjutan dari dua video yang sebelumnya sudah saya upload ya, yaitu tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Dua video yang sebelumnya sudah kita bahas tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi untuk kuadran 1 dan kuadran 2 ya. Dapat kita simpulkan bahwa perbandingan trigonometri di kuadran 1 itu semuanya bernilai positif. Baik sinus, kosinus, tangen itu bernilai positif. Sedangkan perbandingan trigonometri di kuadran 2 yang bernilai positif itu hanya sinus. Untuk cos dan tangen itu bernilai negatif ya. Kemudian kita dapatkan juga tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasinya. Ya, kita dapatkan untuk sudut 90 derajat dikurangi alfa ya. Perbandingan trigonometrinya ini kita dapatkan di kuadran 1 ya. Kita lihat perbandingan trigonometri di kuadran 1 itu semuanya bernilai positif. Maka di sini juga bernilai positif. Untuk sinus, kosinus, dan tangen itu bernilai positif. Kemudian kita dapatkan juga sudut-sudut berelasi untuk 90 derajat ditambah alfa dan 180 derajat dikurangi alfa ya. Ini kita dapatkan di kuadran 2. Tadi bahwa perbandingan trigonometri di kuadran 2, sinus itu bernilai positif, sedangkan cos dan tangen itu bernilai negatif. Maka di sini positif, negatif, negatif, positif, negatif, negatif ya. Nah, bagaimana perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi di kuadran 3 ya. Nah, itu akan kita bahas sekarang ya. Selamat menyimak. Nah, untuk jelasnya tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran 1 dan 2, kalian bisa lihat penjelasannya di dua video sebelumnya, yaitu tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi pada kuadran 1 dan 2 ya. Oke, sekarang kita masuk ke perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran 3 ya. Seperti kita ketahui, kuadran 1 itu sudutnya ada di antara 0 derajat sampai 90 derajat ya. Sedangkan untuk kuadran 2 itu ada sudutnya ada di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat ya. Maka untuk kuadran 3 itu sudutnya ada di antara 180 derajat dan 270 derajat ya. Jadi sudutnya ada di antara 180 derajat dan 270 derajat. Kemudian sudut relasinya kalau di kuadran 2 itu ada dua cara ya, dapat kita nyatakan dalam dua cara ya, yaitu 90 derajat ditambah alfa dan 180 derajat dikurangi alfa ya. Nah, untuk kuadran 3 sudut relasinya itu sama ya, ada dua cara ya, dapat kita nyatakan dalam dua cara, yaitu 180 derajat ditambah alfa ya, kemudian satu lagi yaitu 270 derajat dikurangi alfa ya. Jadi dapat kita nyatakan ke dalam dua cara ya. Oke, yang akan kita bahas pertama itu adalah yang ini ya, yang 180 derajat ditambah alfa. Oke, ilustrasinya seperti apa ya? Ya, kita lihat di sini ada titik P ya, dengan titik koordinatnya X, Y ya. Jadi di sini ada dua sisi, ada tiga sisi, sisi Y, sisi X, dan sisi miringnya di sini sisi R ya. Oke. Jika titik P ini kita cerminkan terhadap titik pusat atau terhadap titik 0,0 ya, maka akan kita dapatkan maka akan kita dapatkan di sini titik P aksen ya. Oke, berarti kalau di sini nilai Y-nya positif, kalau di sini nilai Y-nya negatif ya.
X-nya juga di sini negatif. Oke, kemudian di sini R-nya sama dengan panjang R yang ini ya. Oke, kita beri di sini titik C. Yang ini kita beri simbol titik D. Oke. Jika sudut AOP itu adalah sudut alfa, ya, jika sudut AOP itu adalah sudut alfa, maka besar sudut COP aksen juga sama ya. Jadi di sini besarnya juga sama, yaitu alfa ya. Ya. Maka sudut ini ya, maka sudut ini itu sama dengan 180 derajat ditambah alfa. Ya, jadi sudut AOP aksennya itu adalah 180 derajat ditambah alfa ya. Nah, maka dari sini kita bisa cari perbandingan trigonometrinya untuk sudut alfa dan untuk sudut 180 derajat ditambah alfa ya. Oke, berarti sinus alfa ya, berarti sudut ini ya. Berarti sinus itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring ya. Berarti di sini Y per R. Kemudian untuk cos alfa. Cos itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring ya. Berarti di sini X per R. Kemudian untuk tangen itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Berarti Y per X ya. Nah, ini untuk perbandingan trigonometri sudut alfanya ya. Nah, sekarang bagaimana untuk sudut 180 derajat ditambah alfa. Nah, karena sudut 180 derajat ditambah alfa itu ada di kuadran 3 ya, maka sudut yang terbentuknya itu adalah yang ini ya. Jadi diambil dari sumbu X negatifnya ya. Berarti sisi depannya itu adalah negatif Y, kemudian sisi sampingnya itu adalah negatif X, dan sisi miringnya itu adalah R ya. Ini lupa. Berarti di sini titik koordinatnya itu adalah negatif X, negatif Y ya. Oke, kita cari untuk sinusnya. Sinus 180 derajat ditambah alfa. Ini ya. Untuk sinus 180 derajat ditambah alfa. Oke, untuk sin itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring ya. Berarti di sini negatif Y per R ya, atau sama dengan negatif Y per R. Oke, kalian lihat di sini sin alfa itu sama dengan Y per R, maka sinus 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan negatif sinus alfa ya. Kemudian untuk cos 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan, cos itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring ya. Berarti negatif X per R atau sama dengan, oke, kalian lihat juga di sini cos alfa itu adalah X per R, sedangkan cos 180 derajat ditambah alfa itu adalah negatif X per R. Maka cos 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan negatif cos alfa. Oke, kemudian sekarang untuk tangen 180 derajat ditambah alfa ya.
Tangen itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping ya. Berarti negatif Y dibagi dengan negatif X atau sama dengan Y per X ya. Berarti tangen 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan Y per X. Tangen alfa itu adalah Y per X. Maka tangen 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan tangen alfa. Oke ya, kalian lihat di sini sinus, kosinus tangen untuk 180 derajat ditambah alfa. Sin dan cos itu bernilai negatif ya, sedangkan untuk tangen itu bernilai positif ya. Oke, ini untuk sudut 180 derajat ditambah alfa. Bagaimana dengan 270 derajat dikurangi alfa? Gambarannya seperti apa ya? Nah, untuk gambaran 270 derajat dikurangi alfa ya, itu hampir sama dengan 180 derajat ditambah alfa. Yang berbeda itu adalah sudut alfanya ya. Jadi di sini sudut alfanya itu adalah sudut BOP ya. Jadi sudut alfanya itu adalah sudut BOP. Nah, jika sudut BOP itu adalah sudut alfa, maka sudut DOP aksen juga sama ya, yaitu sudut alfa. Jadi besarnya sama ya. Nah, jika sudut DOP aksennya itu adalah alfa, maka sudut AOP aksen ya, sudut AOP aksennya ya, atau berarti sudut yang ini ya, itu sama dengan 270 derajat, berarti sampai sini ya, 270 derajat itu dikurangi alfa. Maka inilah besar dari sudut AOP aksen ya. Jadi AOP aksen itu sama dengan 270 derajat dikurangi alfa ya. Nah, bagaimana perbandingan trigonometri sudut berelasinya untuk sudut alfa dan untuk sudut 270 derajat dikurangi alfanya ya. Oke, kita cari dulu untuk sudut alfanya. Sinus alfa itu sama dengan, oke, berarti sudutnya yang ini ya. Berarti sisi depannya itu adalah X, sisi sampingnya itu adalah Y, sisi miringnya itu adalah R ya. Berarti sinus alfa itu sama dengan perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring ya. Berarti X per R. Kemudian cos alfa. Cos itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Berarti di sini Y per R. Kemudian tangen alfa. Tangen adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping ya. Berarti X per Y. Ya, ini perbandingan trigonometri untuk sudut alfa ya. Sekarang kita cari untuk sudut 270 derajat dikurangi alfa. Berarti di sini sinus 270 derajat dikurangi alfa. Oke, berarti sudutnya sama ya. Sudutnya adalah yang ini. Oke, berarti sisi depannya itu adalah negatif Y, sisi sampingnya itu adalah negatif X, dan sisi miringnya itu adalah R. Berarti sinus 270 derajat dikurangi alfa. Sin itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring ya. Berarti di sini negatif Y per R atau sama dengan negatif Y per R. Kalian lihat di sini cos alfa itu adalah Y per R. Berarti sinus 270 derajat dikurangi alfa itu sama dengan negatif cos alfa. Oke, sekarang untuk cos. Cos 270 derajat dikurangi alfa. Oke, cos itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring ya. Berarti negatif X per R atau sama dengan per R. Oke, kalian lihat sinus alfa itu sama dengan X per R ya. Berarti cos 270 derajat dikurangi alfa itu adalah negatif sinus alfa ya. Tangen 270 derajat dikurangi alfa itu sama dengan, tangen itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping ya. Berarti negatif Y per negatif X
depan dengan sisi samping ya. Berarti Y per X. Kalian lihat tangan alfa itu adalah X per Y, sedangkan tangan 270 derajat dikurangi alfa itu sama dengan Y per X ya. Berarti kebalikan dari tangan alfa atau sama dengan kotangen alfa. Ya, berarti dari sini kita bisa tarik kesimpulan ya, sama seperti yang tadi 180 derajat ditambah alfa ya, bahwa sinus dan cos itu bernilai negatif ya, sedangkan tangan itu bernilai positif ya. Berarti di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa perbandingan trigonometri di kuadran 1 itu adalah semuanya bernilai positif, sedangkan di kuadran 2 yang bernilai positif itu adalah sinus, yang lainnya itu adalah negatif ya. Nah, untuk kuadran ketiga yang bernilai positif itu adalah tangan, yang lainnya itu bernilai negatif ya. Kemudian di kuadran 3 itu adalah sudut yang berada di antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat ya. Semoga dapat dipahami. Nanti kita lanjutkan di perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.